Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Najib yang menjaga pada hari ini. Sini saya akan menjelaskan tentang APN atau asuhan perjalanan normal. Yang pertama itu ada skala 2. Di sini saya akan menjelaskan untuk kriteria untuk skala 2, yaitu nanti bisa mendengar dan melihat tanda dari skala 2, yaitu yang pertama apakah ibu merasa ada dorongan yang kuat atau meneran, lalu apakah lainnya ibu merasakan adanya tekanan yang meningkat pada rahim dan vaginanya, lalu apakah ada perineum yang menonjol, lalu apakah ada vulva atau sphincter anal yang membuka. Lalu kita juga bisa memastikan kelengkapan dari peralatannya, dari bahannya dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menata laksana dari komplikasi. Lalu bisa kita mengenakan baju penutup dan menggunakan sepatu boot. Lalu selanjutnya kita mencuci kedua tangannya seperti sesuai dengan WHO dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Lalu kita juga bisa memakai sarung tangan dengan disinfeksi tingkat tinggi atau steril, itu dengan tangan kanan. Lalu kita bisa menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik dan bisa dan meletakkannya kembali ke partus set. Lalu selanjutnya kita bersihkan vulva dan perineumnya itu dari depan ke belakang dengan gasa yang sudah dibersihi dengan air di titik. Lalu selanjutnya kita periksa untuk memastikan pembukaan lengkap atau tidak. Apabila dari selaputnya ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka bisa dilakukan dari amniotomi. Lalu juga kita bisa periksa dari DCJ setelah kontraksi uterus mereda atau relaksasi. Nanti juga selanjutnya kita bisa beritahukan pada ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janinnya juga baik. Lalu bisa kita bantu ibu untuk menemukan posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Lalu selanjutnya kita bisa nantinya meletakkan handuk yang bersih terus posisinya untuk mengeringkan dari bayinya di perut bawah ibu. Nanti kainnya juga bisa dilipat dari sepertiga bagian sebagai alas di bawah bawang ibu. Lalu kita bisa memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Lalu selanjutnya kita bisa laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Lalu setelah tampak kepala bayi sekitar 5-6 cm, membuka vulva, lalu lindungi perineum dengan satu tangan yang sudah dilapisi kain bersih dan kering. Untuk tangan yang lainnya nanti bisa menahan dari belakang kepala bayi untuk membatalkan dari posisi defleksi. Selanjutnya setelah kepala bayinya keluar, lalu kita periksa dari lilitan tali pusat di leher, lalu apabila ada kita bisa meregangkannya. Lalu selanjutnya kita bisa menunggu dari kepala bayi melakukan putaran atraksi luar secara spontan. Terus selanjutnya kita bisa pegang kepala bayi secara bilateral atau tempatkan dua telapak tangan di masing-masing di sisi muka bayi. Lalu kita bisa menggerakkan dari kepala bayinya dari bawah dan distal hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis. Lalu kemudian bisa digerakkan dari atas ke distal untuk menunjukkan atau melahirkan bahu posterior. Jika setelah kedua bahunya lahir, kita geser dari tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menopang kepala dan bahu dari bayinya. Lalu kita bisa gunakan untuk tangan atasnya untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas bayi. Setelah tubuh dan lengannya muncul, kita akan melusuri pada tangan atas dengan juga punggung, lalu ke bokong, tongkai dan dari kaki bayi. Lalu selanjutnya kita lakukan dari
asuhan bayi baru lahir, itu kita lakukan dari penilaian, lalu kita bisa keringkan dari tubuh bayinya dan bisa letakkan perut di bagian bawah ibu. Selanjutnya kita bisa pemberian oksitosin intramuskular, itu kita bisa memisahkan dari uterusnya, memastikan hanya satu bayi yang lahir atau tunggal. Lalu kita beritahu ibu jika untuk ibunya akan disuntik. Lalu dalam 1 menit setelah bayi lahir kita suntikan 10 unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Nanti kita bisa lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit setelah bayi lahir, klem tali pusat pada 3 dan 5 cm dari pusar bayi, dan bisa kita lindungi dari perut bayi. Lalu kita bisa gunting tali pusat di antara 2 klem tersebut. Lalu kita bisa lepaskan klem dan masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Selanjutnya kita bisa letakkan bayi yang tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu dengan bayi. Lalu kita bisa menyelimutinya dan inisiasi untuk menyusui dini. Lalu selanjutnya untuk pilihan dari kala 2, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan untuk yang kala 3, yaitu nantinya kita bisa memindahkan klem tali pusat berjarak 5-10 cm dari vulva. Lalu kita bisa meletakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu di tepi atas bisis untuk mendeteksi apakah adanya kontraksi atau tidak. Lalu untuk tangan lainnya bisa memegang klem untuk menegakkan dari tali pusatnya. Setelah uterusnya berkontraksi, kita tegakkan tali pusatnya dengan tangan kanan ke arah bawah sambil untuk tangan yang lainnya mendorong uterus ke belakang atas atau dorsofannya. Lalu kita pindahkan klem hingga jarak 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta sudah muncul di introitus vagina, kita lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta hingga selaput tutupan terpilin. Kemudian lahirkan dan menaruh plasenta pada wadah yang sudah disediakan. Setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, kita bisa lakukan pemijatan pada fundus uterinya. Lalu kita bisa periksa dari sisi plasentanya, apakah dari plasenta telah dilahirkan dengan lengkap. Pastikan dari plasentanya itu sudah dilahirkan dengan lengkap atau tidak. Lalu kita masukkan ke dalam kantong plastik atau tempat yang khusus yang telah tersedia. Lalu kita bisa melakukan evaluasi apakah adanya kemungkinan aspirasi pada vagina dan perineum. Lalu untuk dari kala 3 ini untuk selanjutnya untuk yang kala 4. Yang kala 4 ini hanya kita bersihkan dan rapikan tempat seluruh alat dalam penonton dekontaminasi dan tempatkan sarung tangan pada tempatnya. Lalu nantinya kita melakukan evaluasi dari nadinya, tekanan darahnya, kandung kencing untuk setiap 15 menit selama 1 jam untuk pasca persalinan, dan untuk 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Di sini untuk penjelasan dari APN atau asuhan persalinan normal sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.